Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Khairul Amar, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Ayu Trianingsih, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Bangklean, ingin menyampaikan bahwa program atau kegiatan yang disampaikan oleh Pak Evan sangat baik. Banyak sekali kegiatan baru yang disampaikan Pak Evan di kelas, baik dari mengucapkan salam, berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, sampai kegiatan pembelajaran yang menarik. Kami senang belajar di kelas maupun di luar kelas. Kami sekarang jadi berani berbicara di depan kelas, bekerja sama sesama teman, dan juga kami lebih peduli dengan teman. Terima kasih Pak Evan, selalu semangat dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SDN 3 Bangklean, yang kami hormati Bapak Guru yang luar biasa dan hebat, rasa syukur marilah sampai kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan sehingga dapat menghadiri acara dalam forum berbagi diseminasi budaya positif calon guru penggerak, di mana ini adalah tugas dari modul 1.4. Semoga ini bermanfaat, berkah dan berkah untuk kita semua. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kantor kemarin dengan kita Nabi Besaratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kita sehingga kita mendapatkan jalan yang arah benar. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ini adalah wujud dari tugas sebagai calon guru penggerak di modul 1.4. Izinkan di kesempatan ini saya selaku moderator akan bacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah CN3 Bangklean, yang ketiga adalah acara inti yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Evan Khairul Amar, dan yang selanjutnya adalah tanya jawab, refleksi dan tanggapan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu guru yang luar biasa dan yang saya hormati, maksud acara yang pertama yaitu pembukaan, dengan harapan semoga acara nanti berjalan dengan lancar, sukses. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah CN3 Bangklean kepada Kepala Sekolah CN3 Bangklean yang mewakili Sumonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Banglayan, marilah pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatnya, hidayahnya, nikmat sehatnya, Bapak Ibu semuanya bisa berkumpul dalam satu ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, yakni dalam satu kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Bapak Iwan Kemahalan sebagai narasumber atau pemateri. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih ini panjenengan sami berkenan meluangkan waktunya melewati kegiatan yang sangat luar biasa ini dengan melihat satu judul yakni katanya dengan budaya positif. Otomatis saya sudah berangan-angan bahwa di situ ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral yang sangat luar biasa. Untuk itu mohon nanti setelah adanya pemaparan dan pengimbasan pada siang kali ini, Bapak Ibu semuanya kesel menuntun mendampingi anak-anak hebat kita di masing-masing kelas. Tanamkan akhlakul karimah, tanamkan sikap-sikap kebajikan, peduli mandiri pada anak. Karena itu selaras apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita dalam pengajaran tentu harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan siswa kita. Sekali lagi kaitannya dengan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Pak Ivan, mohon panjenengan simak, panjenengan cermati, sekaligus nanti mohon untuk bisa disampaikan kepada anak didik kita. Semoga dalam mengikuti kegiatan pada siang kali ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses di akhir nanti. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh selaku wakil dari Kepala SDN 3 Banglayan. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Evan Ahmad. Pada beliau Bapak Evan, sumonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banglayan, yang kami hormati rekan-rekan SD Negeri 3 Banglayan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam
selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapat pertolongannya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banglean atas izin rekomendasi yang diberikan sehingga dapat terselenggaranya acara ini. Dan juga rekan-rekan guru, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bersedia mengikuti acara diseminasi ini. Baik, langsung saja saya izin berdiri, Bapak Ibu. Topik dalam eksplorasi konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5, kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelumnya, mari kita perhatikan slide yang saya tampilkan. Ini tentang trapesium usia. Mari kita berangan-angan bahwa kita flashback alur pendidikan yang sudah kita lalui semenjak dari usia PAUD ataupun TK. Yang pertama, di sini Bapak Ibu akan membuat diagram trapesium usia sesuai gambar di samping. Monggo Bapak Ibu untuk berangan-angan di dalam alur pendidikan yang sudah Bapak Ibu lalui dan yang akan Bapak Ibu lalui. Yang pertama, buatlah garis miring naik ke atas sisi kiri dari usia PAUD sampai dengan lulus kuliah sarjana. Kemudian lanjutkan dengan membuat garis mendatar yang menunjukkan usia kerja. Buatlah garis miring menurun di sisi kanan untuk menandakan masa Bapak Ibu pensiun nanti. Kemudian yang kedua, ingatlah 2 peristiwa penting pada masa sekolah. 1 peristiwa bernuansa positif dan 1 bernuansa negatif di rentang PAUD atau TK sampai dengan masa menengah atas dan menengah pertama. Kemudian tulis angka, di usia berapa Bapak Ibu mengalami peristiwa positif maupun negatif tersebut. Bisa di saat SD Bapak Ibu mengalami usia yang positif atau kejadian positif atau kejadian yang bersifat negatif. Kemudian tulis angka di usia berapa dan kurangkan selisih usia waktu terjadi peristiwa tersebut sampai dengan usia saat ini Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu masih ingat peristiwa tersebut? Kemudian yang terakhir, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru dalam 1 kalimat. Ada kata guru, ada kata murid, ada kata belajar, dan makna, kemudian peran. Silakan berangan-angan, saya beri waktu 1 menit. Nanti bisa disampaikan kejadian positif atau negatif apa yang pernah Bapak Ibu alami. Silakan, berangan-angan sebentar 1 menit.
Sampun? Sampun? Monggo, siapa yang mau mengutarakan kejadian positif atau negatif apa yang pernah Bapak Ibu alami waktu di usia sekolah? Silakan, siapa? Perwakilan salah satu. Siapa yang mau mengutarakan dari perwakilan Bapak Ibu peristiwa positif atau negatif apa yang pernah dialami waktu di sekolah? Oh iya, silakan Pak Ketum untuk menyampaikannya. Oh, terima kasih. Satu cerita mungkin kurang lebih 40 tahun yang lalu, karena waktu itu saya masih duduk di bangku TK berarti waktu itu, dan saat ini saya sudah berusia 45 tahun, itu artinya sudah berjalan 40 tahun. Kondisi sekolah saya waktu itu memang berlantai papan kayu, kalau setelah dulu beladak, belum seperti keramik saat ini. Saat itu turun hujan waktu itu, saya di kelas TK waktu itu, dan kebetulan tanpa disadari di situ setelah pasca hujan atau hujan itu waktu cerita bagaimana ya, lucu namun takut, geli dan sebagainya, ada ular masuk atau keluar itu di atas geladakan tadi. Spontan dari teman-teman kami semuanya menjerit. Lah, sementara ibu guru waktu itu, saya ingat Bu Gawi Yusmi yang satu ini sudah purna, itu dulu guru saya TK. Itu beliau kaget dengan teriakan dari satu kelas. Nah, karena takut dan geli tersebut, maka spontan Ibu Gawi itu langsung menyambangi, langsung menghampiri kami semuanya dengan nada marah-marah. Saya pun spontan, maka terus ditanya ada apa, kita ceritakan dengan jujur, oke? Dengan jujur bahwa tadi tanpa sengaja ada ular yang keluar dari geladakan tadi, dari papan kayu lantai tadi. Jadi karena keterus-terangan dan kejujuran kami, dan memang itu real nyata, alhamdulillah waktu itu guru kami Bu Gawi Yusmi tidak jadi marah, dan akhirnya kami semuanya dipersilakan untuk mengikuti dari pelajaran beliau. Jadi peristiwa itu sangat mengingat sekali, berkesan sekali, mungkin hampir 40 tahun, karena waktu itu saya masih berusia di 5 tahun dan saat ini 45 tahun, berarti sudah 40 tahun. Namun peristiwa itu karena satu kelas mengalami, jadi peristiwa yang sangat luar biasa, berkesan, dan ini tidak bisa saya lupa. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Ketum. Satu peristiwa terkesan yang bersifat positif karena kejujuran, maka itu selalu teringat di awal. Guru yang mau marah tidak jadi marah. Nah, sudah 40 tahun ya Pak Teguh ya, sudah 40 tahun masih teringat. Ini Bapak Ibu guru, jika hal positif yang jenengan sampaikan ke anak-anak itu bersifat positif, maka yang akan diingat-ingat oleh anak didik kita nanti juga akan selalu yang baik-baik. Tetapi jika yang jenengan berikan itu adalah hal yang negatif, maka anak didik itu akan selalu teringat-ingat pula sampai di usianya tua, itu adalah hal yang negatif. Kemudian satu lagi coba untuk poin nomor 4, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Bagaimana kata itu dirangkai menjadi satu kalimat yang mempunyai makna,
bagi kita sebagai Bapak Ibu Guru. Coba siapa yang mau mewakili salah satu? Pak Triswanto? Ya, silahkan Pak Triswanto. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini satu kalimat yang menggambarkan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru yang berhubungan dengan guru murid belajar makna dan peran, yaitu guru sangat berperan dan memiliki makna yang penting untuk menunjang atau mendukung belajar murid. Tanpa guru, murid mungkin tidak bisa apa-apa. Murid membutuhkan guru, dan guru tugasnya menuntun untuk pembelajaran yang bermakna bagi murid. Itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Iman. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Triswanto. Guru mempunyai peran yang sangat bermakna dalam belajar murid. Guru mempunyai peran dalam memberikan kegiatan belajar murid yang bermakna. Jadi di sini sesuai dengan filosofi KHD bahwa guru adalah pamong dan penuntun, maka paradigma perubahan yang dari dulu dengan konsep pembelajaran yang menghukum kemudian cenderung ke tindakan yang keras, maka sesuai dengan pembelajaran KHD, filosofi KHD, maka ada perubahan, pergeseran paradigma pembelajaran yang saat ini. Sudahkah saya melaksanakan peran tersebut? Sudah Bapak Ibu? Sudah belum? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Bagus bagi yang sudah untuk ditingkatkan, yang belum selalu belajar. Kemudian slide berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada 4 ilusi kontrol kita sebagai guru di waktu yang sebelum dengan kurikulum merdeka ini diterapkan, yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi paradigma kontrol di pendidikan yang terdahulu. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 46 stimulus respon yang dirubah dengan teori kontrol yang baru, sehingga dapat menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan. Contoh video paradigma baru dalam pembelajaran. Mari kita saksikan. Orang ini dinyatakan adanya memberikan tugas bagi kalian. Siapa yang mendapatkan tongkat ini jika musiknya berhenti, maka wajib mengambil arti dan analogi yang ada di sini. Silakan dilihat apa isinya. Jika ada tongkat dijawab soalnya, jika betul boleh menghadapi yang benar. Kita mulai dengan musik. Dinikmati musiknya. 1, 2, 3.
Angel ambil Angel. Salah. Marco gitu. Marco gitu. Salah. Yang keras bacanya, yang baca, yang keras. Salah. Ini tadi bagaimana guru mengemas sebuah pembelajaran yang diiringi dengan musik. Di situ juga anak harus menjawab pertanyaan, berbagai pertanyaan. Kebetulan tadi yang maju kebetulan salah semua yang menjawabnya. Nah, ini tapi anak di situ terlihat anak begitu senang, anak begitu semangat dalam mengikuti pelajaran dan menjawab soal-soal tersebut. Inilah filosofi KHD yang sudah berjalan. Ini filosofi KHD yang membuat anak bahagia, anak merasa nyaman di dalam mengikuti pembelajaran, tidak mengurangi rasa esensial dari pendidikan, bahwa di situ juga disediakan soal-soal. Kemudian nanti misalkan ada yang benar menjawabnya juga akan mendapatkan penghargaan. Ini terkait dengan paradigma baru. Diharapkan nanti setelah kegiatan diseminasi ini, ibu bapak dapat juga menerapkan, dapat mengimbaskan ke anak-anak di waktu pembelajaran di kelas ibu bapak semua. Kemudian untuk materi yang kedua adalah disiplin positif. Konsep disiplin positif adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin positif di sini berbeda dengan hukuman. Berdasarkan budaya, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan menurut berdasarkan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin positif itu berasal dari diri sendiri. Di saat diri sendiri sudah tidak bisa melakukan disiplin positif, maka baru ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Sebagai pendidik, apa tujuan kita? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif yang berasal dari dalam diri masing-masing. Contoh video disiplin positif. Kamu jawab
dengan suara yang lantang, kemudian betul ambil benda kemudian ambil. Jelas? Terus dari Alia. Lingkaran, betul. Lingkaran madu. Coba, ayo. Salah satu berbentuk bangun B. Lingkaran. Betul. Lingkaran. Hidupnya tidak sebut-sebutnya Nah, ini tadi contoh dari video disiplin positif. Di situ guru membiasakan anak untuk baris, kemudian masuk ke kelas satu persatu tertib sesuai dengan yang sudah disepakati, menjawab soal, setelah betul akan mendapatkan sebuah penghargaan. Dan di sini nanti Bapak Ibu guru bisa memotif kegiatan disiplin positif yang lain untuk bisa diterapkan di kelas. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Motivasi ini itu biasanya ditandai dengan sebuah pertanyaan, bahwa orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita ambil contoh, apa yang akan terjadi jika saya tidak mendaftar guru penggerak? Orangnya apa-apa nih. Nah, itulah. Ini termasuk salah satu motivasi yang dari pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya ambil contoh, apa yang akan saya dapatkan nanti jika saya lulus menjadi guru penggerak? Ini untuk contoh dari motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Orang dengan motivasi yang ketiga ini itu akan biasanya ditandai dengan pertanyaan bahwa akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Kita sebagai guru diharapkan kita dapat menciptakan motivasi di anak apabila mengikuti sebuah kegiatan, itu memiliki motivasi yang nomor 3 ini, motivasi yang bersumber dari dalam diri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kebutuhan dasar manusia. Untuk materi yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Dan saya Bapak Ibu monggo untuk cemilan, kopi, air untuk di dahar Bapak sambil mendengarkan. Kemudian untuk yang materi berikutnya ada 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ini yang ibu-ibu di Arab-Arab bikin mesin. Kebutuhan cinta dan akan kasih sayang. 3, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup.
misalnya mendapatkan kesehatan yang layak, mempunyai rumah dan mendapatkan makanan. Seks tidak saya sampaikan, seks sebagai dari proses reproduksi ini juga termasuk kebutuhan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima atau diakui. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Maka jika sudah kita melakukan sesuatu, kita juga memiliki kebutuhan untuk diakui. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Di sini kita bisa memilih. Kita mempunyai pilihan, kita mempunyai kebutuhan untuk memilih. Maka kita sebagai guru, kita juga harus menyediakan pilihan bagi anak didik kita untuk belajar, gaya belajar yang mereka inginkan. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah tujuan dari disiplin positif, bahwa anak akan merasa senang di dalam melaksanakan pembelajaran. Jika anak senang, anak nyaman, maka di kelas itu akan tercipta keharmonisan. Begitu nggih Pak Muji. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Mari kita lihat pembahasannya. Sebagai penghukum, perlu Ibu Pak ketahui bahwa seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer atau memberi respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kontrol inilah yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, bahwa seorang guru bisa menjadi berperan sebagai manajer, baik di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, dan manajer. Untuk yang kita perhatikan yang manajer, bahwa bertindakan, bertanya, dan membuat kesepakatan untuk perkataan apa sebenarnya harapanmu. Jika anak mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan, jika kita sebagai manajer untuk menggali apa yang akan kita ketahui, kita awali dengan apa sebenarnya harapanmu. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Dan yang ketiga adalah disiplin dari dalam diri. Tadi sesuai dengan motivasi. Yang ketiga, motivasi yang bersumber intrinsik akan nyambung dengan posisi guru sebagai manajer. Dan yang lain adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini, siswa dapat mengenali apa kesalahan yang dilakukan, bagaimana solusi yang harus dilakukan. Siswa dapat memotivasi dirinya sendiri. Guru tugasnya hanya untuk menunjukkan siswa mengenali potensi dalam diri. Keyakinan kelas. Ini materi yang berikutnya. Ini tinggal 2 materi ya Pak Ibu. Untuk materi yang kedua tadi adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang terlebih dahulu, mungkin di kelas ibu bapak yang ada adalah tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Di paradigma baru ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan? Inilah pertanyaan-pertanyaan untuk mewujudkan keyakinan
kelas untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dengan adanya keyakinan kelas, anak itu akan sadar dengan sendirinya mengapa kita tidak menggunakan helm. Bukan karena takut akan nanti adanya Pak Polisi, bukan karena takut nanti terkena tilang, tetapi mereka sadar bahwa menggunakan helm dapat melindungi nyawanya. Inilah yang diharapkan untuk timbul di kelas ibu bapak semua. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari memotivasi intrinsik tadi. Cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif. Ini Pak Ibu. Cara pembuatan keyakinan kelas, saya sudah menerapkan keyakinan kelas sebagai contoh yang nantinya bisa ibu bapak terapkan di kelas ibu bapak masing-masing. Ini kebetulan juga saya bawa. Saya boleh minta bantuan dari Pak Bima atau Pak Lumandar untuk memegang. Ini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat dengan kesepakatan dari teman-teman anak-anak satu kelas 6. Dan ini pernyataan-pernyataan ini yang membuat juga anak-anak. Ibu bapak nanti bisa mengkreasikan bagaimana dalam mengemas bentuk dari keyakinan kelas yang sudah ibu bapak sepakati di kelas ibu bapak masing-masing. Agak ke bawah mas, ketok. Untuk yang pertama, keyakinan kelas 6 yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu. Dan yang kedua, peduli dan saling menyayangi. Yang terakhir adalah saling membantu dan bekerja sama. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan akan timbul suasana yang aman, kondusif dan nyaman di dalam pembelajaran kelas 6. Terima kasih Pak Bima. Ibu bapak nanti dapat menyepakati keyakinan kelas di kelas ibu bapak masing-masing. Contoh ini tadi sudah berupa contoh langsung yang sudah saya terapkan di kelas saya. Segitiga restitusi ini adalah materi terakhir kita siang ini. Contoh yang sudah saya terapkan. Jadi hari ini kamu tidak mengerjakan PR matematika yang soal ringan. Sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan PR? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Coba berikan alasan Bapak. Gimana antara itu? Apakah kamu mendapatkan penghargaan? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan ini mengakibatkan pelanggaran peraturan yang ada di sekolah? Nah,
tidak mengerjakan PR, apa akibat yang kamu dapatkan? Ya sudah, sekarang apa yang harusnya kamu lakukan? Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu sampaikan barusan? Ya, terima kasih. Kalau kamu sudah menyadari apa tanggung jawabmu sebagai murid. Sekarang silakan istirahat pada pelajaran kamu. Untuk kasus 2 bisa jenengan lihat di YouTube saya, Evan Hairul. Jangan lupa di subscribe ya. Untuk pengertian restitusi, tadi contohnya kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan di anak, bahwa anak mengalami tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR karena adanya kegiatan 17-an malam resepsi. Nah di situ diikuti terus. Mungkin kalau ibu bapak yang menerapkan nanti di kelas ke anak akan lebih bisa halus lagi, karena menurut saya ya seperti ini tadi bawaan saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin ibu bapak sudah melakukannya, tetapi tidak tahu namanya. Oh, itu namanya restitusi. Saya yakin ibu bapak sudah melakukannya tanpa menunjukkan kamu salah, harusnya begini. Tanpa menunjukkan itu, ibu bapak saya yakin sudah pernah untuk melakukannya. Manfaat restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang dengan membedakan dengan program disiplin lainnya. Ada beberapa di sini. Untuk yang digarisbawahi adalah restitusi fokus pada solusi. Solusi yang bersumber dari dalam diri anak itu sendiri, tanpa menunjukkan kamu salah, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Tanpa menunjukkan kata-kata itu, anak bisa menyadari kesalahan dan membuat solusi untuk kesalahannya tersebut. Saya ulangi bahwa restitusi ini harapannya adalah anak dapat membuat solusi atas kesalahan yang dia lakukan, tanpa bapak ibu guru menunjukkan apa salahmu, apa yang harus kamu perbuat untuk menebus kesalahan. Tadi juga di video sudah terlihat jelas bagaimana anak harus memperbaiki apa yang sudah dilakukannya. Tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama pada fase ketiga adalah menstabilkan identitas. Saya tadi malam tidak belajar karena melihat resepsi resepsi 17-an. Pak Guru tidak langsung menunjukkan itu salah, tidak, tapi masih mengikuti, menstabilkan identitasnya. Bagus, meskipun salah tapi masih diberikan kata-kata bagus. Dari kegiatan resepsi tadi malam, apakah kamu mendapatkan penghargaan? Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Bagian dasar segregasi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Kemudian langkah kedua,
memvalidasi tindakan yang salah. Iya Pak, apa yang saya lakukan tadi malam itu salah. Saya tidak belajar mengerjakan PR, saya salah. Ini kata-kata ini yang diharapkan dapat muncul dari dalam diri anak. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kamu tahu kalau kamu salah, apa yang harusnya kamu lakukan untuk menebus kesalahan-kesalahanmu? Saya akan belajar siang Pak, kalau malamnya ada acara. Nah, solusi inilah yang diharapkan. Anak dapat memunculkan solusi dalam diri sendiri tanpa ditunjukkan oleh ibu bapak guru. Contoh kalimat seperti tadi di video tadi juga sudah nampak. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Untuk yang terakhir sebelum saya tutup di materi, saya punya sebuah keinginan. Mohon paling 1 menit saja. Pejamkan mata ibu bapak. Untuk pejamkan mata ibu bapak, tapi jangan tidur. Pejamkan. Bayangkan sebuah ayam jago. Pejamkan sebuah ayam jago. Sekarang tolong gambarkan di angan-angan. Gambarkan di depan Anda. Gambarkan di depan angan-angan ayam jago tersebut. Silakan ditunjukkan dengan gerakan tangan. Bu Rizky, Bu Sri, coba digerakkan dengan tangannya. Sudah, silakan dibuka matanya. Nah, coba setelah yang saya gambarkan tadi, ayamnya menghadap kemana? Menghadap kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kan? Hampir semua ayamnya menghadap ke kiri. Mengapa? Mengapa? Karena itu yang tertanam dari dulu dari bapak ibu. Bapak ibu guru dulu memberikan contohnya di papan tulis ya seperti itu ayamnya. Maka ditirukan secara tidak sadar, jenengan juga menirukan seperti itu. Kenapa kok ayamnya tidak menghadap ke kanan? Nah, alam bawah sadar kita yang berjalan. Disinilah paradigma baru yang diterapkan, yang dihadapkan. Ibu bapak semua dapat menerapkan hal-hal positif, budaya positif, kebiasaan positif ke anak didik kita. Maka presentasi dari saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan oleh Bapak Evan. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab, refleksi atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini berkenan dengan pertanyaan, tanggapan atau mungkin refleksi. Bu Simatiati, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberi refleksi pada kegiatan hari ini. Saya guru dari SDN 3 Banglean merasa sangat bangga dan merasa sangat bersyukur karena adanya pembahasan budaya positif dari Bapak Evan kepada kami guru SDN 3 Banglean. Refleksi yang pertama pada kegiatan pagi hari ini yang saya dapatkan, yang pertama tentang budaya positif
pengenalan budaya positif di sekolahan kami, dan saya sangat jelas sekali melihat contoh-contoh yang disampaikan oleh Bapak Evan tadi. Kemudian yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol sebagai yang pertama sebagai teman, penghukum, kemudian pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kalau diterapkan di sekolah kami, mungkin yang paling diharapkan oleh Bapak Evan yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas. Tadi Bapak Evan juga sudah memberikan contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh atau yang sudah disepakati oleh anak-anak didik di kelasnya Bapak Evan. Saya harap nanti saya sebagai guru teman sejawatnya dapat mengimplementasikannya di sekolah kami. Kemudian yang terakhir yaitu sertifikat restitusi, dan tadi juga sudah dijelaskan, diberikan contoh bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi anak didik kita yang selama ini pasti setiap harinya ada sebuah masalah, dan kami sebagai teman sejawat dari Pak Evan sudah melihat contoh-contoh yang ditampilkan secara jelas. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Mardiati atas tanggapan dan refleksinya. Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara pada kesempatan pagi ini telah terlaksana dengan lancar, sukses, tidak ada satu hal apapun. Sekali lagi harapannya Bapak Ibu guru semua, kita semua sebagai guru dapat mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Evan. Mari kita tutup acara pada hari yang berbahagia dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Bapak Evan dan Bapak Ibu guru semua. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang luar biasa. Sekian, mohon maaf wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik pembuatan tempe dan tahu berarti membuat tahu pabrik. Benar tidak kegiatan produksi? Yuk semuanya perhatikan ya. Ini merupakan keyakinan kelas 6 ya. Ini yang buat anak-anak sendiri. Oke? Tolong karena ini sudah menjadi keyakinan kelas, menjadi kesepakatannya, tolong itu harus kita taati. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Kenapa kok terlambat Mas Fergi? Nganterin adik ke sekolah karena bapak kerja. Karena Mas Fergi terlambat, teman-teman kamu kan udah pemanasan. Situasinya kalau terlambat Mas Fergi saya pemanasan seperti teman-temannya, lari sampai dia kembali lagi. Ya, silakan Mas Fergi lari dulu. Ayo sana.
besok lagi Mas Franky jangan diulangi ya. Besok pokoknya waktu olahraga harus sudah masuk jam 7. Ikuti teman-temannya itu. Besok jangan diulangi lagi. Ya sudah, sekarang Mas Franky masuk ke teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya udah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Saya merupakan guru di SD Negeri 3 Bangkleyan. Di sini saya akan menyampaikan bahwa program guru penggerak yang diimplementasikan oleh Bapak Evan Khairul Amar, khususnya tentang budaya positif, sangatlah baik. Kalau saya mengamati, banyak sekali kebiasaan positif yang diterapkan di kelas Pak Evan. Di antaranya mengucapkan salam, berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, sampai kegiatan pembelajaran yang menarik. Anak terlihat semangat sekali di dalam mengikuti pembelajaran. Sikap anak pun banyak terjadi perubahan. Anak terlihat lebih santun, sopan, bukan hanya kepada Bapak Evan, tetapi juga kepada guru yang lainnya. Bukan hanya itu saja, saat ini juga anak mempunyai rasa peduli yang lebih terhadap lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus berjuang wahai sahabat saya, selalu semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari SD Negeri 3 Bangkleyan.